Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Linuhriza bihi habbaw wa nabata. Agar kami menumbuhkan dengannya biji-bijian tanam-tanaman. Pada akhirnya, apa yang Allah ciptakan pada akhirnya adalah untuk yang namanya ciptanya ini manusia yang penuh dengan kelemahannya, penuh dengan kepapaannya, yang besar-besar ini, hamparan bumi yang luas dengan gunung yang besar yang terpancang dengan kokoh, langit yang ditinggikan, di langit masih ada 7 lapis langit lagi, dari yang kokoh itu kemudian matahari terpancang sehingga menjadi pelita bagi alam semesta, menjadi lampu, lalu kemudian matahari memanaskan air laut, lalu tercurah hujan yang demikian deras, dan pada akhirnya adalah untuk manusia agar tercipta yang namanya biji-bijian tanam-tanaman untuk dimakan oleh manusia. Berputar terus, berputar terus. Makanya dalam keyakinan Buddhisme, dalam keyakinan Buddha, manusia itu sama seperti dengan alam semesta, bereinkarnasi terus. Mencapai puncaknya. Di dalam Islam juga diajarkan itu. Bahkan yang besar-besar itu pada hakikatnya, pada akhirnya adalah untuk membentuk yang kecil, biji-bijian dan tanam-tanaman, lalu kemudian dimakan oleh manusia untuk menjamu manusia yang namanya khalifah ini, yang disujudi oleh para malaikat. Tidak ada satupun malaikat yang tidak sujud di hadapan nenek moyang kita yang namanya Adam. Makanya Allah paling geram sama orang yang kufur kepada nikmatnya. Ya Allah, doa Ibrahim, jadikan keturunanku adalah keturunan yang seperti bintang ke bintang di surga, bintang ke bintang di gelapnya malam, agar mampu membantu manusia dari gelapnya malam, dari ketidaktahuan, dari kebodohan, dari kejahilian. Allah kabulkan, iya aku kabulkan Ibrahim, kecuali keturunanmu yang melampaui batas, kecuali keturunanmu yang kufur dan durhaka kepadaku. Melampaui batas itu adalah anaknya durhaka. Seorang anak yang tidak mengabdi kepada ibunya dan berlebihan, akhirnya melampaui batas, itu durhaka. Anaknya adalah melampaui batas. Makanya dilarang kita durhaka kepada Allah. Dan satu-satunya cara agar tangan rahmatnya itu cepat-cepat sampai kepada kita sehingga ajalnya tidak datang adalah dengan minimal adalah memiliki rasa takut. Minimal itu. Sehingga akan tercipta perasaan untuk memperbaiki diri terus menerus. Dan jangan sombong, seolah-olah kau memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirimu sendiri dengan kekuatanmu, dengan hartamu. Tidak, dengan bantuan Allah. Justru orang yang memiliki harta itu akan lebih mudah jalan maksiatnya. Allah sekali lagi mengatakan, jalan menuju agung, jalan menuju Allah itu mudah, wahai manusia. Tapi jangan salah, jalan menuju maksiatku itu jauh lebih mudah, 2 kali lebih mudah. Dan aku persilahkan kalau kalian mau. Kalau kalian suka ya silahkan. Dan agar rahmatnya itu kita sempat merasakannya, getarannya, harus
tahu diri, sadar diri sehingga tidak melampaui batas. Karena Allah paling benci sama orang yang melampaui batas. Menggenosida berlebih-lebihan, korupsi berlebih-lebihan, walaupun pada dasarnya mengambil yang bukan haknya dulu. Dari yang kecil itu bisa menjadi besar kalau dia punya kekuasaan. Hati-hati. Jadi ini tidak ada bedanya, matahari itu tidak ada bedanya. Lapis langit yang 7 itu tidak ada bedanya. Yang besar-besar itu pada akhirnya menghasilkan biji-bijian yang kecil. Direktur BUMN, menteri, hakim, itu untuk mensejahterakan yang kecil-kecil, OB, pedagang-pedagang kaki lima, tukang beca. Kalau mereka bekerja dengan baik, dengan hati, sesuai SOP pemerintahan. Kalau mereka zalim, itu yang sengsara juga yang kecil-kecil. Nanti Allah akan zalim itu pada akhirnya. Akan Allah rusakkan semuanya. Matahari akan hancur. Ayat-ayat nanti berikutnya akan kita temui. Dan ayat-ayat yang telah kita temui juga beberapa waktu lalu. Alam semesta menjadi bubur. Bintang-bintang berjatuhan. Coba. Kenapa? Ya harus. Karena alam kegaiban makrifat Allah itu tidak terbatas. Sekarang manusia bisa menciptakan limit yang tertinggi itu apa? Bilion, super bilion, atau metabilion. Kau temukan itu terus dikali 1 juta versi Allah. Walaupun manusia bisa menemukan titik akhir perhitungan, itu batas yang tidak terbatas kegaibannya. Dan untuk manusia agar melihat itu harus dihancurkan benar-benar, sehingga terjadi padang mahsyar yang datar. Di situ maling, pelacur, kiai, ustadz, habaib, gak ada bedanya. Datar semua, seperti kita kalau menjalankan ritual haji, gak ada bedanya. Seperti singa yang kelaparan, kehausan, mencari makan, mencari rahmat Allah. Jadi kalau yang kecil-kecil itu jangan berkecil hati, senang saja. Karena kebaikan itu tidak akan pernah tertukar. Ada satu contoh kasus. Dia terlilit hutang. Dan hutangnya itu adalah karena teman yang zalim yang meninggalkan hutang. Mau tidak mau dia yang harus membayar. Dia bayar itu. Dari hasilnya yang tidak seberapa, namun terdengar sama bosnya, namun terdengar sama atasannya akan tanggung jawabnya, dinaikkan pangkatnya. Dan alhamdulillah sekarang dia sudah punya rumah, sudah punya mobil bahkan. Tidak akan pernah tertukar tanggung jawab manusia. Ini disaksikan oleh mata sendiri ini, dengan lidah sendiri, bertemu dengan orang semacam itu. Jangan pernah takut untuk berbuat jujur. Jangan pernah takut untuk bertanggung jawab. Hidup itu tidak ada alasan untuk tidak menjadi manusia. Tidak ada alasan untuk tidak menjadi manusia. Meskipun menjadi binatang lebih mudah. Namun ketika Anda hidup, Anda tidak punya alasan untuk tidak menjadi manusia. Sekali lagi, walaupun menjadi binatang itu jauh lebih mudah. Karena yang Allah ciptakan yang besar itu pada hakikatnya adalah untuk menciptakan biji-bijian, tanam-tanaman yang kalian makan tiap hari. Alhamdulillahirabbil alamin.